Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa Fitri Amalia. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai pengujian anti malaria secara in vitro. Nah, jadi apa sih malaria itu? Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit bernama Plasmodium. Nah, penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi parasit tersebut. Di dalam tubuh manusia, parasit Plasmodium itu berkembangnya di hati, kemudian akan menginfeksi sel darah merah. Jadi, saat nyamuk menggigit kita, nyamuk itu kan sudah mengandung larva dari si Plasmodium ini. Maka saat dia menggigit nanti larva itu akan masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian menuju ke hati dan berkembang di sana. Nah, pasien yang terinfeksi oleh malaria itu akan menunjukkan gejala awal seperti gejala dari flu atau influenza. Tapi kalau dia tidak diobati itu bisa berujung fatal. Nah, untuk Plasmodium sendiri itu ada 4 jenis. Itu ada Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Malariae Plasmodium, dan juga Plasmodium falciparum. Nah, yang paling parah menyebabkan malaria, yang malarianya ini berat, adalah Plasmodium falciparum. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah what do I want to know? Jadi yang ingin saya tahu adalah bagaimana sih pengujian obat anti malaria secara in vitro itu. Kemudian yang ketiga adalah how do I find out? Jadi bagaimana cara saya mencari tahu? Saya mencari tahunya dengan cara mencari di beberapa artikel ataupun jurnal yang bisa dijadikan referensi yang membahas mengenai pengujian dari anti malaria tersebut. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah what have I learned? Jadi apa yang sudah saya pelajari? Nah, jadi berdasarkan dari jurnal yang saya baca, bahwa pengujian anti malaria secara in vitro ini adalah yang pertama kita harus membuat ekstrak dari tumbuhan yang mau kita ujikan dulu, bila itu tumbuhan, atau menyediakan isolat dari senyawa yang ingin kita uji. Nah, selanjutnya adalah kita menyiapkan juga dari kultur untuk parasit Plasmodiumnya, entah itu Plasmodium falciparum, vivax, atau yang lainnya. Itu terserah kita mau menguji kepada jenis Plasmodium yang mana. Nah, kemudian nanti dilakukan uji menggunakan ekstrak tersebut. Bila ingin menggunakan kontrol negatif, maka bisa dipakai DMSO sebagai kontrol negatifnya. Nah, untuk pengujiannya itu ekstraknya ini nanti akan ditaruh di plat yang udah ada si Plasmodium falciparumnya. Nah, kemudian akan diinkubasi di dalam inkubator selama 48 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian setelah diinkubasi, nanti dibuat hapusan tipis di atas preparat, baru dikeringkan di suhu kamar, lalu difiksasi. Nah, kemudian diwarnai dengan pewarna gimsa. Nah, setelah diwarnai inilah bisa terlihat nanti di mikroskop jumlah dari parasitnya ini. Lalu kita hitung berapa dari jumlah parasitnya itu. Nah, dari jumlah itulah kita bisa tahu apakah zat, senyawa, ataupun ekstrak tumbuhan tersebut itu bisa berkhasiat atau efektif untuk mencegah pertumbuhan dari Plasmodium ini atau tidak. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kelima adalah what action will I take? Jadi action atau tindakan yang akan saya lakukan adalah saya akan belajar lebih lagi mengenai anti malaria ini, dan juga saya akan lebih memperhatikan kebersihan lingkungan saya, kemudian dan juga memberikan peringatan kepada teman-teman dan keluarga terdekat saya untuk menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit malaria ini. Kemudian yang terakhir adalah what new questions do I have? Jadi pertanyaan yang muncul pada saya adalah kenapa kita belum ada vaksin anti malaria yang diciptakan? Kenapa bukan vaksin saja yang kita cari agar malaria ini bisa dicegah, bukan hanya diobati? Seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.